Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2020. Kita boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan. Tuhan nyatakan di sepanjang tahun 2020. Karena itu kita bersyukur pada saat ini. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan, untuk kita datang menyembah Dia, untuk kita boleh mengagungkan Dia. Karena mari pada saat pagi hari ini kita datang kepada Dia. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan, mari Engkau lawat setiap hati kami. Mari Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Mari Engkau Yesus bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur Bapa bahwa setiap rancangan-Mu luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat dalam kehidupan kami. Itulah rencana Tuhan yang luar biasa bagi kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap rancangan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Haleluya Yesus. Banyak yang telah Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa.
Kasih-Mu luar biasa nyata bagi setiap kami Bapa. Pertolongan-Mu dahsyat bagi setiap kami Tuhan. Mujizat-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami senantiasa boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kami boleh senantiasa boleh merasakan pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong setiap kehidupan kami. Di tahun 2020 ini Tuhan, kami boleh merasakan terlalu banyak mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Bahwa kasih setia-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Bahwa kebaikan-Mu luar biasa dahsyat bagi setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap rancangan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami membawa segala ucapan syukur kami lewat pujian penyembahan kami kepadamu. Karena itu kuduskan setiap kehidupan kami. Layakan kami Tuhan untuk kami datang menghampiri Engkau. Layakan kami Yesus untuk kami menaikkan segala ucapan syukur kami lewat segala pujian penyembahan kami kepadamu. Karena kami boleh merasakan kasih-Mu luar biasa dahsyat bagi setiap kami Tuhan. Mari Tuhan, urapi kami senantiasa dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Baik kami yang beribadah di rumah kami masing-masing, maupun kami yang beribadah di tempat ini, urapi kami, kuasai kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kuduskan setiap kehidupan kami. Urapi kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kalau masih ada kuasa setan iblis yang tidak senang, bahkan mengganggu kami di saat kami datang kepadamu dengan sepenuh hati kami, Bapa, pada saat ini kami bersatu hati. Kami tengking, kami usir semuanya di dalam nama Yesus. Dan bila Tuhan, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan hadir di tempat ini menjamah setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Kebaikan demi kebaikan Tuhan nyatakan bagi kita. Kasih Tuhan yang luar biasa nyata bagi setiap kehidupan kita. Karena Dialah Yesus, Tuhan yang benar. Dialah Yesus, gunung batu kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Yesus yang menjadi gunung batu kami.
keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Katakan, Kau gunung batu kami, Yesus. Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku. Kuasa-Mu di dalam kami, Tuhan. Di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, 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 Katakan, walau badai menerpa kami, Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Haleluya, haleluya. Semesta alam memuja bahwa Engkaulah Yesus Tuhan yang benar. Yesuslah yang menjadi pertolongan kami. Yesuslah yang menjamin setiap kehidupan kami. Karena itu mari pada saat pagi hari ini kita yakin dan percaya, di saat kita datang ke hadirat Tuhan, di saat Yesus ada dalam kehidupan kita, dan kita imani bahwa mujizat Tuhan nyata bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, mujizat-Mu ada dan ada bagi kami, dan mujizat Tuhan nyata bagi kami, Yesus. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi. Katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat
semua dapat kau lakukan. Semua dapat kau lakukan. Amin Yesus. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat dikatakan di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu ketika ku berdoa, mujizat ketika ku berdoa. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya Yesus, mujizat-Mu nyata Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Di saat kami percaya, di saat kami dengan sungguh-sungguh datang berdoa kepada Engkau, di saat kami benar-benar Tuhan sujud menyembah Engkau, bahwa mujizat-Mu masih nyata dan tersedia bagi setiap kami Bapa. Bahwa mujizat Tuhan masih tersedia bagi setiap kami Tuhan. Bahwa mujizat Tuhan masih ada bagi setiap kami Yesus. Bagi setiap mereka yang berseru dan percaya akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya firman Tuhan akan menjadi berkat, pelajaran, kekuatan, pertolongan dalam kehidupan kami Bapa. Karena itu Bapa, pada saat ini kami bersatu hati berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Engkau berikan hikmat, pengurapan yang daripada Tuhan. Dan Bapa, mampukan kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Bapa. Kami akan duduk diam menerangkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Akhirnya kita tiba pada hari Minggu terakhir di tahun dengan angka cantik ini. Tahun 2020. Tahun yang penuh kenangan. Saya senang menyebut tahun ini seperti itu ya, karena saya merasakan bahwa Tuhan begitu baik dan Tuhan membuktikan bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Dimulai dari tema yang saya sampaikan pada awal tahun ini, yaitu di bulan Januari di hari Minggu pertama. Saya menyampaikan bahwa tema kita setahun ini adalah menyenangkan hati Raja di atas segala raja. Dan puji Tuhan, pada waktu itu kita sudah sama-sama sepakat bahwa Raja dalam kehidupan kita adalah Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Hal ini tentu membawa pengaruh yang begitu luar biasa.
dalam kehidupan kita baik secara pribadi maupun dalam kehidupan kita secara bergereja. Kita mau menempatkan diri kita sebagai hambanya dan Tuhan Yesus adalah Raja kita. Lalu sepanjang tahun ini kita sudah sama-sama menjalankan apa yang harus kita jalankan. Kita menjadi penurut-penurut dari Tuhan Yesus. Kita menempatkan diri kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Lalu saudara bertanya, apa betul ya? Kita ini sepanjang tahun ini udah nurut sama Tuhan, udah menjalankan firman Tuhan. Saudara tahu di awal tahun ini kita belum tahu bahwa pada bulan Maret pertengahan kita harus lockdown, bahwa pada bulan Maret pertengahan terjadi pandemi di negara kita. Tetapi kalau saya renungkan dan saya ingin mengajak saudara-saudara untuk kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, apa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun ini, maka nanti saudara akan melihat bahwa kita betul-betul menjadi penurut Tuhan. Kita ini tetap berharap kepada Tuhan. Tahun ini merupakan tahun yang sangat sulit untuk kita semua. Masing-masing kita tentu berada pada satu keadaan yang sebetulnya boleh dikatakan tertekan. Kenapa? Karena kita dipaksa secara mendadak untuk melakukan segala sesuatu dengan cara yang baru. Dan itu akan membuat kita sebetulnya bisa membuat kita untuk kita tawar hati. Karena Tuhan terlalu berat apa yang harus kami lakukan. Sebetulnya bisa seperti itu. Tetapi karena kita mau menyenangkan hati Raja kita, maka kita berusaha untuk nurut sama Tuhan ya. Kita disuruh lockdown, pemerintah memberitakan itu ya. Kita menurut. Sebagai anak-anak Tuhan, kita menurut apa kata pemerintah sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kita juga terus menurut pada firman Tuhan. Salah satu perintah Tuhan yang sering kali sudah kita lakukan dengan kita mengikutinya adalah dari Roma 12 ayat 10 sampai 12. Roma 12 ayat 10 sampai 12. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah saudara, kita semua sudah menjalankan perintah Tuhan yang di ayat 10 tadi. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dari mana kita tahu? Dari mana saudara tahu? Lalu saudara bertanya, apa saya betul sudah saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat? Saya tahu saudara, dari chatting kita di grup Humas. Kalau kita perhatikan satu sama lain antara kita tidak selalu sepikir dan sepaham ya. Banyak hal-hal atau pemikiran yang mungkin berbeda, secara detail berbeda kita satu dengan yang lainnya. Tetapi coba saudara perhatikan, tidak ada satupun di antara kita lalu saling bertengkar, lalu pundung, terus keluar dari grup. Tidak ada hal seperti itu terjadi. Dan saya mengucap syukur, saya percaya itu karena Roh Kudus yang bekerja pada diri saudara sebagai jemaat dan seluruh pengerja di gereja kita ini. Kalau tidak ada Roh Kudus, pasti masing-masing kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Sehingga bisa saja terjadi pertengkaran, lalu saudara left group istilahnya gitu ya. Kalaupun ada yang left karena HP-nya ngehang atau dia anak muda yang sudah punya grup di grup anak muda. Dan itu kita bisa maklumi, tetapi bukan left karena bertengkar. Ini semua menandakan bahwa kita memang saling mengasihi sebagai saudara seiman. Lalu apa lagi? Kita tetap melayani. Dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lalu saudara berpikir, aku selama tahun ini di rumah aja kok.
ibadah di rumah, tidak pernah nyanyi di gereja, tidak juga menjadi kolektan yang saudara biasa jadi kolektan, tidak juga menjadi penerima tamu yang saudara biasa jadi aser. Aku di rumah terus. Jangan salah saudara, saudara tetap melayani Tuhan. Saya tahu dari grup juga. Ketika saudara memberikan beberapa masukan terhadap grup misalnya, hati-hati, di sini ada bahaya. Mari kita semua menghindari jalan itu. Atau misalnya ada peringatan dari pemerintah untuk kita jangan keluar kota. Itu saudara sudah melayani, artinya saudara peduli, saudara mengasihi, saudara melayani Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh atau mengizinkan saudara memberitakan sesuatu yang mungkin bisa mencelakakan kita semua, kalau itu tidak disampaikan, saudara sampaikan itu di grup. Itu juga bentuk dari pelayanan saudara. Atau mungkin ketika saudara mendapatkan firman Tuhan dan saudara beribadah di hari Minggu, saudara teringat kepada teman saudara yang teman saya ini sedang punya masalah dan jawabannya ada di firman Tuhan pada ibadah hari Minggu ini. Lalu saudara share ke teman saudara. Itu juga bentuk pelayanan saudara. Belum lagi saudara setia memberikan persembahan, saudara setia memberikan persepuluhan, yang itu semua dipakai untuk operasional dari pelayanan di gereja kita bersama. Itu adalah bentuk dari pelayanan-pelayanan yang saudara lakukan. Lalu kita melayani dengan roh yang menyala-nyala. Saya taunya apa? Makin kesini subscribe kita makin banyak ya. Viewer kita di YouTube makin banyak. Berarti apa? Saudara setia melayani itu. Saudara setia beribadah kepada Tuhan. Saudara tidak putus asa beribadah walaupun terus online. Saya percaya ketika online mungkin sinyal ini kok jelek ya. Jadi pet waktu nyanyi begitu ya, saudara mendengarnya seperti itu. Tapi saudara setia terus mendengarkan firman Tuhan, terus beribadah sampai selesai. Itu merupakan satu kegiatan roh yang menyala-nyala di dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Kita semua terus bersabar, kita semua terus mengikuti ibadah online. Tidak ada yang marah lalu pundung sama Tuhan. Lalu kita terus bersukacita dalam pengharapan. Hal ini nih sangat terasa pada saat kita sama-sama sebagai jemaat tekun membaca Alkitab bersama. Tiap hari kita baca 2 ayat. Kemudian ada bagian-bagian yang saudara tahu. Kota Niniwe ini sekarang itu seperti ini. Dulu seperti itu, lalu saudara share. Itu juga bagian dari tekun di dalam kita mengiring Tuhan. Walaupun pandemi ini berlangsung. Dan itu juga bagian bahwa kita sukacita dalam tahun ini. Lalu saudara juga memberikan ucapan selamat kepada jemaat yang berulang tahun. Saudara mendoakan, saudara mendukung jemaat-jemaat yang memang misalnya mendapat kelulusan. Itu semua artinya saudara ikut bersukacita walaupun keadaan tidak mengenakan nih saudara ya. Lalu saudara juga saya melihat bahwa saudara terus menjalankan amanat agung, yaitu menjadi saksi Tuhan. Saya melihat beberapa dari antara saudara mengajak temannya, lalu temannya dibaptis. Itu suatu pelayanan yang luar biasa. Dan itu semua saya percaya menyenangkan hati Tuhan. Jadi setahun ini kita sudah menjalankan satu hal, yaitu menyenangkan hati Raja di atas segala raja, menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Apa pahala yang didapat ketika kita menyenangkan hati Raja di atas segala raja? Mari kita baca dari Ulangan 7 ayat 11 sampai 12. Ulangan 7 ayat 11 sampai 12. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan, dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu.
Nah, saudara, berpegang pada perintah, yaitu ketetapan dan peraturan yang disampaikan Tuhan, itu artinya menjadi penurut-penurut Tuhan kita. Menjadi penurut-penurut dari Raja di atas segala raja. Kalau itu sungguh dilakukan, maka dikatakan Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya. Itu artinya sepanjang tahun ini Tuhan mengasihi kita dengan sepenuh hati dan dengan setia. Kasih Tuhan yang setia mengiringi kita sepanjang tahun ini merupakan satu hal yang luar biasa. Kita dijagai. Ketika kita dikasihi, kita dijagai. Kita diperhatikan. Kalau kita susah atau kita mengalami kesulitan, Tuhan menolong. Itu Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Dan kasih-Nya itu sudah terbukti, saudara. Apa sih yang menjadi bentuk pemeliharaan Tuhan yang terbukti ini? Pertama, saya melihat ya pada waktu ibadah online, gereja kita ini belum pernah saudara mengadakan ibadah online. Apalagi rekaman, terus udah gitu upload ke YouTube. Belum pernah saudara. Tetapi gereja kita dikirimi anak-anak Tuhan yang sangat mengerti dalam melayani secara online. Mengerti secara tepat dalam merekam secara digital ya, suara dan video yang digital ya. Nah, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan ini memperoleh satu hasil yang bagus. Dan itu semua saya sejujurnya di luar dari dugaan saya. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Kita tidak mempunyai alat-alat. Kita tidak mempunyai alat-alat yang cukup. Kalau saudara tahu, ibadah online pertama hanya tulisan-tulisan dan semua pakai latar belakang hitam. Lalu saya berdua dengan Pak Stefan dengan pakai HP. Tapi Tuhan tidak membiarkan gereja kita begitu. Tuhan mengirim anak-anak Tuhan satu demi satu untuk membantu gereja kita. Lalu berjalannya waktu, semua hal atau semua ibadah online yang kita lakukan itu boleh mendapat kemajuan sampai saudara melihat hasilnya pada tanggal 24 kemarin. Itu satu hal yang luar biasa saya kira. Kalau saudara lihat ya, mungkin saudara menyaksikan satu atau mengikuti ibadah Natal secara online hanya kira-kira 1 jam. Lalu saudara melihat beberapa orang yang melayani di situ. Tetapi kalau saudara melihat kredit title-nya, waduh, banyak sekali yang bekerja di balik layar saudara. Dan itu semua merupakan mujizat bagi saya, mujizat pelayanan Tuhan. Lalu yang kedua, saya merasa bahwa Tuhan menjaga pelayan-pelayan Tuhan di gereja kita yang memberikan tenaganya, hatinya dengan tulus melayani Tuhan setiap minggu saudara. Datang ke tempat ini, kemudian sama-sama membuat satu rekaman untuk kita boleh ibadah bersama. Itu semua dijagai oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang jatuh sakit. Saya sampai tersungkur di kaki Tuhan. Saya mengucap syukur bahwa Tuhan menjagai pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini. Tidak banyak personil di tempat ini. Kalau ada satu yang sakit, pasti kita juga bingung. Kita juga bingung harus digantinya bagaimana. Tetapi Tuhan luar biasa. Dia memelihara. Dia tahu di saat ada satu yang sakit karena gak enak badannya saudara, Tuhan kirim hambanya yang lain. Khususnya di bidang audio digital. Dan itu semua buat saya satu pemeliharaan Tuhan dan mujizat Tuhan yang kedua. Lalu mujizat Tuhan yang terakhir adalah yang ketiga ya, banyak sebetulnya tapi saya kalau ceritain di sini sampai besok saya khotbahnya ya. Tapi saya ingin menceritakan satu hal yang luar biasa, yaitu adalah penjagaan jemaat di gereja kita. Saya percaya ketika kita menjadi penurut-penurut Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan menggenapi janjinya sehingga setiap jemaat di GKT dijagai Tuhan.
mengucap syukur luar biasa saya. Saya hanya tersungkur di kaki Tuhan. Saya hanya bisa meminta kepada Gembala Agung kita yaitu Tuhan Yesus. Saya tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi Tuhan mengasihi kita semua. Saya memang berbagi dengan beberapa teman yang setiap hari kita melakukan doa berantai. Dan saya melihat penjagaan Tuhan dan jawaban-jawaban Tuhan terhadap apa yang kita gumulkan dalam doa berantai itu satu persatu dijawab oleh Tuhan. Penjagaan kepada jemaat ini itu luar biasa. Buat apa kita punya ibadah online yang luar biasa kalau jemaat tidak dijagai? Kalau hal itu tidak berefek pada jemaat. Saya mengadakan atau kami bersama dengan teman-teman yang melayani ini mengadakan ibadah online untuk jemaat untuk supaya jemaat itu mendapat satu asupan firman Tuhan. Mendapat satu asupan firman Tuhan yang bisa menjadi rema dalam kehidupan dari setiap kita, termasuk saya sendiri sebagai pembicara. Ketika firman Tuhan itu menjadi rema di hati jemaat, maka firman Tuhan itu akan membawa satu kekuatan, membawa pemulihan, lalu mendatangkan pengharapan yang benar. Kemudian firman Tuhan itu juga membawa hikmat kepada setiap kita yang mendengarkannya untuk kita mendapat jawaban, dituntun mengambil keputusan, dituntun dalam memilih. Apakah milih ini atau milih itu? Semua karena Tuhan. Semua karena pertolongan Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan jemaat ketika jemaat itu mendengarkan firman Tuhan. Lalu pujian dan penyembahan yang kita sampaikan itu mendatangkan hadirat Tuhan di tempat saudara beribadah. Apa sih gunanya hadirat Tuhan? Tanpa saudara sadar, hadirat Tuhan itu membawa kuasa. Sehingga saudara bisa merasakan kehadirannya. Saudara tanpa sadar menerima kuasa untuk saudara bisa peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Mengikuti jalan-jalan Tuhan. Bukan mengikuti kehendak saudara sendiri. Itu artinya ibadah kita menjadi suatu berkat bagi saudara dan saudara menjadi satu tempat di mana Tuhan menunjukkan bahwa saudara ini dijagai. Saudara menjadi bukti pemeliharaan Tuhan. Saudara menjadi bukti kasih setia Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Nah, di akhir tahun ini sebelum saya membuat khotbah ini, saya juga sempat berdoa. Saya mengucap syukur atas penyertaan Tuhan terhadap kita semua. Lalu saya bertanya, Tuhan, kenapa kok kita ini yang cuman segini jumlahnya? Maksudnya saya tidak mengecilkan saudara ya, tetapi kalau kita lihat jumlah dari jemaat kita, ya lumayan juga sih, tapi tidak sebesar dari jemaat dari gereja-gereja besar. Tetapi kenapa Tuhan memperhatikan? Kenapa Tuhan mau memelihara? Kenapa Tuhan mau hadir? Kenapa Tuhan mau berfirman di gereja ini? Ketika saya bertanya seperti itu, saya sedang WA-an dengan satu jemaat. Lalu jemaat itu menyampaikan hal seperti, Bu, saya merasa bahwa gereja kita ini dijagai seperti di satu ayat ini. Kita mau baca bersama-sama ya. Dari Sefanya 3 ayat 12 sampai 13. Sefanya 3 ayat 12 sampai 13. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Ini adalah satu potongan ayat ketika Tuhan berfirman kepada sebagian kecil dari bangsa Israel di tempat pembuangan. Bangsa yang
rendah hati dan lemah, dan mencari perlindungan pada Tuhan, itu akan dijagai Tuhan. Bangsa itu tidak melakukan kelaliman. Bangsa itu tidak berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak terdapat lidah penipu. Dan orang-orang yang seperti itu bagi Tuhan merupakan domba-domba yang setia kepada Tuhan, yang akan makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggu. Selama ini saudara, selama saya menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan di gereja ini, saudara bisa tahu ya, jemaat yang saya kasihi akan mengerti keadaan saya, mengapa saya kok setiap kali hanya berdoa dan berdoa. Kemudian kalau ditanya apa, tunggu saya berdoa dulu. Kenapa? Saudara tahu latar belakang saya yang awalnya bukan sekolah Alkitab. Tetapi ketika Tuhan izinkan saya menggembalakan saudara, Tuhan memperlengkapi segala sesuatunya, bukan berarti saya langsung 1, 2, 3 lalu mengerti lalu bisa punya hikmat. Tidak saudara. Saya ini orang yang lemah. Saya ini perlu Tuhan. Saya ini berlindung di balik Tuhan. Saya meminta pertolongan Tuhan. Terutama di tahun 2020 ini saudara, kita mengalami satu hal yang sulit. Tetapi karena kita semua jemaat, pelayan Tuhan, saya ajak mari kita berlindung di belakang Gembala Agung kita. Sehingga di dalam melewati masalah demi masalah, kita ada di belakangnya. Saudara bisa bayangkan begini, ketika seorang gembala berjalan di depan, domba-domba di belakangnya. Lalu di depan ada singa. Domba-domba sembunyi, berlindung di belakang gembalanya. Apakah kita terus lari? Tidak. Gembala menghadapi singa itu. Singanya ditumpas oleh gembala, kemudian kita terus berjalan. Kita terus berjalan di belakang dari Gembala Agung kita. Kita sebagai rombongan ini terus berjalan melalui satu demi satu, masalah demi masalah. Jadi Tuhan membuka jalan dulu. Jadi jangan sombong saudara. Kalau kita bisa melewati tahun ini bukan karena kita, tapi karena kita berlindung di belakang Gembala Agung. Gembala Agung kita yang menerobos itu, dan kita sebagai satu kafilah gitu ya. Sembunyi di belakangnya, terus semua ditebas sama Tuhan Yesus, lalu kita lewat. Melalui masalah ini kita lewat, melalui masalah itu kita lewat. Seperti itu saudara. Tapi persyaratannya ada. Kita harus selalu jujur di hadapan Tuhan. Tidak boleh ada kebohongan. Tidak boleh ada sumpah palsu gitu ya. Tidak boleh. Kita harus jujur dan Tuhan melihat hati kita masing-masing. Baik saya sebagai gembala, saudara sebagai jemaat, dan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Dan saudara tahu kita semua itu saling mengasihi dan kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan kejujuran di hadapan Tuhan. Jadi saya mengerti itu sebabnya kita sebagai kelompok yang mungkin kecil, tapi kita dijagai dan dipelihara Tuhan. Dan saya percaya memasuki tahun yang akan datang, Tuhan akan terus setia mengiringi kita ketika kita menjadi penurut-penurutnya. Dan kita mau terus bertekun di dalam Tuhan. Jangan lepaskan tangan yang berlobang paku itu saudara. Kita terus mengikuti Dia, bertekun bersama dengan Dia melalui segala masalah dan memasuki tahun yang baru. Puji Tuhan. Amin. Mari saudara kita mau satukan hati. Kita mau menyatakan kesetiaan Tuhan kita di dalam mengiring kita sepanjang tahun ini. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku.
Kalau kami merenungkan Tuhan, bagaimana kesetiaan-Mu mengiring kami secara pribadi dan juga secara bergereja Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu terhadap kami satu persatu sepanjang tahun ini Tuhan. Ini semua karena kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah melupakan kami, Engkau selalu menolong kami tepat pada waktu-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk itu semua Tuhan. Dan di akhir hari Minggu di tahun 2020 ini Tuhan, kami percaya di tahun yang akan datang Engkau akan selalu setia mengiringi kami ketika kami menjadi penurut-penurut-Mu Tuhan Yesus. Ajari kami untuk terus bertekun di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah melayani-Mu sepanjang tahun ini Tuhan, dengan tidak jemu-jemu dan dengan setia Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Engkau yang memberkati, Engkau menjawab setiap pergumulan-pergumulan dari setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Gembala Agung kami Tuhan. Kami percaya penggembalaanmu sungguh luar biasa atas kami satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk pertolongan, memohon pertolongan-Mu terhadap negara kami ini, supaya negara kami ini boleh segera terlepas dari pandemi. Dan kami mohon kepadamu, ajari kami terus Tuhan untuk menjalankan pelayanan kami yang sesuai dengan rencana-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan. Engkau terus memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saudara, saat ini kita mau sama-sama mengangkat tangan kita. Kita mau menerima berkat yang dari tempat tinggi. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat Natal. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun 2020 ini. Mari kita menyimak kegiatan Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung untuk 1 minggu ke depan. Selasa renungan doa puasa seminggu ini ditiadakan. Kamis 31 Desember 2020 ada doa tutup tahun bersama Ibu Pendeta Lana Harumia dan Bapak Pendeta Stephen Pele dalam acara Ngopeni. Seperti biasa di akhir tahun kita mendapatkan ayat akhir tahun. Pengambilan ayat akhir tahun dilakukan dengan cara di tanggal 30 Desember jemaat akan diberi penjelasan melalui WA secara pribadi atau japri. Kemudian di tanggal 31 Desember daftar ayat akan ditampilkan atau dapat dilihat melalui WA grup Humas.
Bagi jemaat yang ingin mendapatkan ayat akhir tahun tetapi tidak mendapatkan WA di tanggal 30 Desember, segera menghubungi Ibu Pendeta Lana Harumia di nomor telepon 081 2234 1122 atau menghubungi Bapak Pendeta Stephen Pele di nomor 082 11 6757 169. Minggu depan kita mengadakan ibadah online kembali, yaitu tanggal 3 Januari 2021, dan kita akan diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Diberi kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan persepuluhan dan mengikuti perjamuan kudus. Bagi anak-anak sekolah minggu, kalian akan mendapatkan cerita dari Kak Rosma. Selamat ulang tahun kita ucapkan kepada Saudari Shirley Napitupulu yang berulang tahun tanggal 23 Desember. Sekian pengumuman, selamat hari Minggu, selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua.